Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga harinya selalu baik ya. Saya Reisa Amalia dengan NIM 1200644 dari kelas BKI 2B Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar perilaku sosial, pendidikan karakter, dan mekanisme perilaku menurut beberapa teori. Pertama yang akan kita bahas yaitu konsep dasar perilaku sosial. Perilaku secara bahasa berarti cara berbuat atau menjalankan sesuatu sesuai dengan sifat yang layak bagi manusia. Sedangkan sosial yaitu segala sesuatu mengenai masyarakat dan kemasyarakatan. Kemudian secara istilah, perilaku sosial merupakan aktivitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya dalam rangka memenuhi kebutuhan diri atau orang lain sesuai dengan tuntutan sosial. Konsep dasar sosial meliputi persepsi dan kognisi sosial, konformitas, prososial, dan agresi. 1. Persepsi. Persepsi merupakan proses penginderaan yang dilakukan oleh manusia dengan melakukan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan sekitarnya. Contoh persepsi ialah seseorang yang sering merasa rendah diri. Seorang individu dapat merasa rendah diri ketika melihat atau mendengar suatu pesan atau objek tertentu yang membuatnya tidak berdaya. Hal tersebut akan menjadi sebuah persepsi dalam pikirannya sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Yang kedua, kognisi sosial. Kognisi sosial adalah tata cara di mana kita menginterpretasi, menganalisa, mengingat dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Kognisi ini dapat terjadi secara otomatis. Contohnya saat kita melihat seseorang dari suatu ras tertentu, kita seringkali berasumsi bahwa orang tersebut memiliki ciri atau sifat tertentu. Kemudian konformitas. Konformitas adalah suatu wujud dari pengaruh sosial di mana seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Contoh dari konformitas ini adalah ketika menjenguk orang sakit, kita akan membawakan buah atau makanan. Kemudian prososial. Prososial merupakan tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa memperdulikan motif-motif si penolong. Contohnya yaitu menyelamatkan dan menolong sesama. Lalu ada agresi. Agresi adalah semua tindakan atau perilaku baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan secara sengaja dan terencana dengan tujuan untuk menyakiti, merusak, dan menyengsarakan orang lain. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan. Tujuan utama diadakannya pendidikan karakter ini adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakat berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Seperti yang kita ketahui bahwa proses globalisasi secara terus-menerus akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat di Indonesia. Kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat. Misalnya pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Setidaknya ada 7 alasan mengapa pendidikan karakter ini harus diberikan kepada masyarakat sejak dini menurut Thomas Likona. 1. Pendidikan merupakan cara paling baik untuk memastikan para anak memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. 2. Dapat membantu meningkatkan prestasi akademik. 3. Sebagian anak tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya di tempat lain. 4. Dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. 5. Sebagai upaya mengatasi akar masalah moral sosial
seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja rendah, dan lain sebagainya. 6. Cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja atau usaha. Yang ketujuh, mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban. Masuk pada pembahasan terakhir, yaitu mekanisme perilaku menurut beberapa teori. Yang pertama, teori psikodinamik. Teori psikodinamik adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku yang berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia, kemudian pikiran mengungkapkan perilaku dan saling mempengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Setiap tindakan kita merupakan hasil interaksi dari pergerakan dalam pikiran kita. Teori ini memandang pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Lingkungan awal merupakan fondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian, teori behavioral. Pembentukan perilaku menurut teori ini memandang bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan dengan mengkondisikan atau menciptakan stimulus-stimulus tertentu dalam lingkungan. Yang terakhir, teori humanistik. Humanistik memandang bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek-aspek intrinsik dari dalam diri individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku, meskipun tanpa adanya stimulus yang datang dari lingkungan. Humanistik juga menjelaskan mekanisme perilaku individu dalam konteks what, how, dan why. What menunjukkan kepada tujuan apa yang hendak dicapai dengan perilaku itu. How menunjukkan kepada jenis dan bentuk cara mencapai tujuan, yakni perilakunya itu sendiri. Sedangkan why menunjukkan kepada motivasi yang menggerakkan terjadinya dan berlangsungnya perilaku, baik bersumber dari individu itu sendiri maupun yang bersumber dari luar individu. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk tekan tombol like di bawah, karena satu like yang kalian berikan sangat bermanfaat bagi kami. Untuk kalian yang sudah meluangkan waktu membantu kami, semoga diberi kemudahan, kesehatan, dan kebahagiaan di setiap harinya. Stay safe ya teman-teman semua. Selalu pakai masker dimanapun kalian berada demi menjaga keluarga tercinta yang ada di rumah. Semoga apa yang terjadi hari ini dan esok menjadi pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Terima kasih juga kepada Ibu Bariyati yang sudah membimbing kami dalam 1 semester ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita cepat bertemu. Saya Reisa Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Dadah.